Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Wah, wah. Aduh, teman-teman sehat semuanya ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas di kesempatan hari ini edisi Kamis 5 Agustus 2024. Semoga teman-teman yang ada di rumah yang selalu nunggu videonya Mas Tulus, kalian semua selalu dalam kebaikan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mohon maaf kemarin gak ada video, padahal sebenarnya Masti awalnya free. Ada satu dan lain hal yang gak bisa saya ceritakan. Nanti saya ceritakan, semoga jadi bahan pembelajaran buat teman-teman semua ya. Oke, nanti Mas Teh ceritakan. Sebelumnya, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Untuk semuanya saja, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe, untuk yang baru atau yang lama. Salam kenal buat yang baru pertama kali nonton. Teman-teman yang sudah sering bolak-balik, saya ucapkan selamat datang kembali tentunya ya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Untuk yang belum, silahkan subscribe dulu, pencet tombol loncengnya, ininya jangan suka lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian jadikan tempat buat nyawer Mas Tulus. Apa sih? Tempat media buat nyawer Mas Tulus ya. Terima kasih, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai, kalian yang sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik, dan yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, Mas Teh doakan semoga hutang endang lunas. Amin, amin ya robbal alamin. Sehat buat semuanya, lancar segala urusannya ya. Sebelumnya kita mau bahas terkait dengan hal-hal yang sedang menarik sekarang. Banyak teman-teman yang minta untuk Mas Teh membahas terkait dengan banyaknya ikan yang naik di daratan di beberapa wilayah. Mas Teh nggak sebutkan satu-satu ya, tapi di beberapa wilayah karena banyak orang yang menyaksikan, banyak orang yang berasumsi bahwa ini pertanda gempa, pertanda tsunami, pertanda musibah besar. Nanti kita akan bahas secara detail ya. Sebelumnya saya masih harus ngemis sama teman-teman yang ada di rumah. Pasti ngemis doanya, ngemis supportnya ya. Doakan sama-sama semoga nasi box kita masih ada di bulan September ini. Allah izinkan ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Amin ya Allah. Dan semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu nasi box kita.
Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih teman-teman yang mau bantu sedekah Nasibok. Caranya juga gampang. Silahkan cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya Rp12.000. Maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Saya hanya bisa bilang terima kasih matur nuwun tanpa terkecuali untuk semuanya saja yang sudah membantu. Mudah-mudahan Allah terima pahalanya, Allah terima sedekahnya, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dituju. Amin. Semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah mudah-mudahan hajatnya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media pendorong doa untuk dijadikan tolak balak bagi jenengan yang bersedekah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun. Sebagai pembelajaran saja, kenapa Mas T kemarin ndak live atau ndak syuting, kenapa ndak ada video? Mas T itu baru menyadari sesuatu yang kurang bagus. Ini semoga jadi pembelajaran ya. Alhamdulillah Mas T kemarin diuji, dikasih jalan, diuji lagi sama Allah. Tapi Mas T insya Allah kuat ya, karena ya, yang Allah berikan ke kita itu sebenarnya adalah sepaket dengan solusinya ya. Allah tidak akan menguji satu kaum terkecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Jadi saya pasti mampu. Teman-teman ada yang menggunakan Dana di sini? Aplikasi uang elektronik Dana. Nah, teman-teman satu cerita sedikit saja. Jadi saya sedang ada musibah yang terjadi di Dana dan saya tidak menyadari itu karena Dana itu memang saya gunakan sebagai media untuk menyimpan uang yang memang digunakan setiap bulan. Jadi kemarin hasil nyanyi sama saweran-saweran itu Mas T transferkan ke Dana di hari Minggu. Iya, hari Minggu teman-teman. Hari Minggu dan memang biasanya nanti akan saya cicilkan ke situ 1,6 saya bulatkan 1,6. Saya rincikan ya, kontrakan 1 juta, mobil 300 dan juga wifi 300. 1,6 itu untuk uang bulanan saya selama di Jakarta untuk membayar fasilitas yang saya gunakan. Parkir mobil, kontrakan dan juga wifi. Mungkin karena memang saya sudah terlalu lama dan tidak melapor sehingga menurut aku nggak lama lah ya, dari hari Senin kemudian diketahui dari Rabu. Teman-teman hati-hati untuk yang menggunakan Dana, walaupun kita tidak menggunakan tuh dananya ternyata bisa hilang dan uang 1,6 kemarin itu hilang teman-teman. Dan itu tuh cadangan, betul-betul cadangan satu-satunya yang bisa Mas T gunakan buat bayar kontrakan dan seterusnya. Jadi aku harap teman-teman hati-hati. Kalau teman-teman bilang Mas Tulus klik link nggak? Saya paling anti klik link. Teman-teman ketika ngasih share info link aja, saya tidak klik linknya. Kemudian OTP dan seterusnya tidak. PIN pun saya tidak bagikan ke siapapun. Tetapi ternyata modus yang seperti ini ketika saya cek di Google itu banyak. Dan digunakan transaksi di Lazada sebanyak saldo yang saya miliki. Dan tersisa hanya Rp25.000. Dan Allahu Akbar. Nyeseknya luar biasa, tapi alhamdulillah, innalillah, semua yang Allah berikan ke saya adalah sebuah proses. Cuman saya berharap ini jadi pembelajaran juga buat teman-teman yang di rumah untuk lebih hati-hati. Dan sepertinya ini juga satu info bagi teman-teman yang mungkin biasanya transfer Nasibok ke Dana, sepertinya Dana akan Mas T hapus karena ketika saya komplain ternyata tidak bisa dikembalikan uangnya walaupun saya tidak menggunakan. Katanya ada asuransi, katanya ada Dana Protek dan seterusnya, ternyata tidak mengcover itu. Dan saya betul-betul demi Allah tidak melakukan transaksi di Lazada menggunakan Dana karena saya tidak pernah menggunakan Lazada sebelumnya. Dan ini menurut saya juga lumayan aneh teman-teman. Dan setelah saya cari di Google, ternyata modus seperti ini lumayan banyak. Jadi teman-teman harus hati-hati. Mudah-mudahan musibah yang Mas T alami ini menjadi salah satu hal yang pembelajaran buat kita semua. Waduh, iki bingung mikir iki. Harap bayar kayak ternyata dananya malah hilang. Tapi alhamdulillah mungkin ini proses dari Allah untuk saya. Mungkin saya diharapkan bersedekah dengan si pelaku dan hal-hal seperti ini lumayan nyata teman-teman. Jadi aku harap teman-teman hati-hati di rumah. Semoga kalian semua dihindarkan dari sesuatu yang gak baik ini dan mudah-mudahan Mas T segera mendapatkan jalan rezeki supaya
kebutuhan yang harus saya tempuh ini bisa segera. Jadi memang seperti itu teman-teman. Jadi Mas Teh setiap akhir bulan itu atau acara di akhir bulan itu selalu Mas Teh sisihkan. Nanti tanggal 10 kan bayar ini bayar itu pas semuanya bareng. Jadi biasanya nggak pernah ada masalah. Aku sudah menggunakan dana itu lebih daripada 4 tahun, 5 tahun lebih dan ini pertama kali saya ngalamin dan saya sangat kecewa dengan proses call centernya yang agak repot, ribet dan ujung-ujungnya nggak bisa. Dan saya tidak merasa memberikan password dan seterusnya. Aku harap ini jadi pembelajaran buat teman-teman yang nonton. Mudah-mudahan tidak ada yang mengalami, cukup saya saja. Saya ucapkan innalillah dan juga alhamdulillah sebagai wujud syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang saya alami sekarang. Semoga jadi pembelajaran buat kita semua, ya. Ini info dari Mas Tulus ya, hati-hati ya teman-teman. Tetap waspada karena ya modus kejahatan di secara internet ini kan juga di mana-mana juga banyak. Jadi mungkin saya apes aja. Saya menggunakan udah lama, udah 7 tahun harusnya, 5 sampai 7 tahunan loh, teman-teman. Dan enggak pernah ada apa-apa dan ini terjadi di hari minggu malam. Dan itu tuh transaksinya terjadi tanpa saya lakukan dan Allahu Akbar. Alhamdulillah, kono dipangan ben wareg. Tadi rezekine Mas Tulus ya, amin amin. Buat pelajaran teman-teman ya saudaraku ya. Oke, terima kasih. Nah, buat teman-teman yang pesan minyak bidara, hari ini pun ada pengiriman. Jadi kalian yang mau pesan silahkan tonton video packingnya dulu, difahami. Setelah itu baru kalian bisa pesan di nomor WhatsApp yang di 0857. Formatnya Mas Teh saya pesan satu, alamatnya ini, kode posnya ini. Ya, seperti itu ya. Terima kasih, semoga segera sampai yang sudah pesan, yang sudah sampai dan juga manfaat jadi obat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya baru mengingatkan kalian untuk lebih hati-hati. Ternyata benar teman-teman, ini jadi bukti ya bahwa September ini bahaya. Jadi jalannya akan dari macam-macam untuk diambilnya. Jadi tetap semangat semuanya ya. Di beberapa daerah ini sedang muncul fenomena baru, yaitu fenomena yang viral teman-teman. Salah satunya adalah fenomena yang muncul di mana ada ikan-ikan yang naik ke daratan. Ada udang, ada ikan, dan juga hewan-hewan yang laut yang katanya ditemukan naik di daratan. Dan ada beberapa di antaranya ternyata hoak. Ini harus hati-hati teman-teman. Ternyata berita itu ada di antaranya adalah berita yang terjadi beberapa tahun yang lalu di 2021 sama 2023. Tetapi terkait dengan berita munculnya atau melompatnya ikan dari lautan kemudian sampai ke pesisir ini, ternyata memang real adanya. Tetapi harus hati-hati karena ada beberapa video di antaranya memang hoax alias bukan real, bukan terjadi di tahun ini tapi di beberapa tahun yang lalu. Kemudian narasinya mengarahkan orang untuk berprasangka bahwa ikan ini naik ke daratan karena mau ada tsunami, mau ada gempa, mau ada musibah dan seterusnya. Maaf teman-teman, ya kita baru dan juga memang saat ini masih dilanda dan juga diancam dengan gempa. BMKG menyampaikan peringatan terkait megatrust. Di beberapa info yang saya baca, kita diingatkan terus untuk mitigasi bencana ya. Jadi orang-orang pasti akan terkonsen ke situ. Pemikiran mereka adalah akan ada terjadi sesuatu. Dan memang beberapa kali hal-hal yang terjadi di kita ya, katanya kalau hewan turun gunung berarti gunungnya mau erupsi, mau meletus. Terus air laut yang naik. Nah, ini juga salah satu mitos-mitos yang beredar di masyarakat kita yang memang kebetulan banget bareng dengan info dari BMKG terkait dengan megatrust, kemudian suruh mitigasi bencana dan seterusnya. Dan dari info yang saya baca dulu, sebelum terjadi tsunami di Aceh, katanya di pantai tempat tsunami itu terjadi ada kemunculan ikan tongkol kalau tidak salah yang melompat ke daratan. Maaf saya tidak membenarkan info itu, tapi benar atau tidak saya tidak tahu. Nah, dari akhirnya dikait-kaitkanlah dengan ini. Dengan beberapa hal diantaranya adalah dengan info bahwa narasi mengarahkan akan terjadi musibah besar ya. Di beberapa wilayah juga memang ada sebuah mitos atau ada kebiasaan di mana ada ikan tertentu ketika dia sudah naik berarti sedang kurang baik ini lautnya, sedang ada sesuatu yang kurang pas. Dan BMKG juga
di bagian gempa dan juga tsunami-nya sudah menyampaikan bahwa tidak ada uji klinis atau uji ilmiah yang menyampaikan bahwa ketika ikan naik ini karena akan terjadi sesuatu, gempa dan tsunami. Belum tentu dan tidak ada uji klinis soal itu. Dan sebenarnya BMKG juga BPBD menyampaikan ini adalah fenomena yang biasa terjadi ketika di musim kemarau, teman-teman. Sehingga ketika ada narasi-narasi tertentu yang mengarahkan ini kemana-mana, teman-teman juga harus lebih hati-hati. Apalagi video dan juga narasinya itu hoax. Itu juga harus hati-hati. Ini fenomena biasa. Fenomenanya ada semacam, aku lupa namanya, tapi semacam suhu air itu berubah ketika di musim kemarau. Jadi lautan yang tadinya hangat, itu ikan itu akan lebih suka dengan aliran air yang hangat, teman-teman. Nah, kebetulan banget karena siklus kemarau atau cuaca, kemudian ada angin yang berhembus secara kuat tadi karena kemaraunya, akhirnya laut yang tadinya hangat menjadi dingin yang di bagian dasarnya atau di bagian tengahnya, sehingga bergeserlah yang hangat tadi menuju ke pinggir pantai atau pinggir laut, sehingga ikan-ikan akan lebih suka datang ke air yang hangat atau di pinggir pantai. Kemudian karena banyaknya sehingga bisa sampai melompat dan juga terlihat bahkan ditangkap dengan tangan kosong. Ini sebenarnya fenomena biasa dan tidak ada bukti ilmiah yang menyampaikan bahwa ikan ini muncul terkait akan adanya sesuatu atau musibah atau bencana dan juga tsunami sekalipun. Tidak ada bukti konkretnya, tidak ada uji ilmiahnya. Walaupun di beberapa daerah negara juga menyampaikan bahwa ada fenomena ikan neraka kalau tidak salah. Di Malaysia atau di mana juga pernah saya baca beritanya. Maaf saya nggak tahu benar atau tidak. Tapi memang ada beberapa orang yang mengakomodir atau menerasikan bahwa ketika ada hewan ini atau ikan ini berarti mau ada musibah. Secara garis besarnya ini karena cuaca, teman-teman. Dan secara ilmiah ini merupakan fenomena biasa dan bukan karena akan adanya musibah. Satu lagi, kita sedang digiring ke arah isu yang memang mengerikan. Beberapa kali gempa susulan dan ikan-ikan ini muncul, beberapa di antaranya adalah di tempat yang dimana tempat ini diprediksikan akan ada megatrust, yaitu di selatan Jawa, Cianjur, Tasikmalaya, bahkan di Gunung Kidul yang konon katanya kemarin sedang ada gempa beberapa kali. Setelah beberapa kali gempa ada ikan yang lompat atau ikan yang mencuat, sehingga dihubung-hubungkanlah kemudian dengan adanya hal seperti ini. Tetapi saya bukan berarti tidak mempercayai dengan adanya mitos hal seperti itu, tetapi ya ini bisa disampaikan secara ilmiah dan kenyataannya memang seperti itu. Lalu apa pandangan Mas T, lalu apa pandangan Cerondol dan juga Eyang terkait dengan fenomena ini? Benarkah secara garis mata, apakah memang secara fisik atau secara anggaplah secara nyata ya, kita anggap sebagai fenomena biasa dan bukan bertanda buruk. Tapi kalau dari segi metafisik atau dari segi pandangan mata batin, apakah ini juga merupakan pertanda yang kurang baik? Secara garis besar saya menyatakan bahwa memang betul bahwa ini merupakan pertanda kurang baik. Tadi Eyang bilang begini, ketika saya bilang yang orang dulu ini kalau bikin mitos-mitos begini nih kan sekarang sudah bisa dijelaskan secara ilmiah ya, gerhana bulan lah segala macam. Tapi orang dulu itu hitungannya, yang tadi bilang begini, tapi wong biyen itu hitungannya lebih up to date ya, hitungannya lebih tepat daripada hitungan orang sekarang. Jadi teman-teman begini, orang dulu mungkin memikir bahwa ada gunung yang mau erupsi, ada laut mau ada musibah dan seterusnya. Sebetulnya mereka sudah menghitung dari beberapa hal, dari beberapa sisi. Di antaranya adalah orang-orang waskito di zaman dulu atau orang-orang sakti dalam tanda kutip di masa dulu dengan orang-orang sekarang. Aku rasa sudah sangat jauh berbeda. Karena mereka betul-betul tidak menggunakan lain-lain ya. Orang sakti pada masanya membantu tanpa pamrih menggunakan ilmu dalam tanda kutip yang Allah berikan untuk manfaat bagi orang banyak. Sekarang orang-orang sakti mau peramal, mau indigo dan seterusnya banyak yang memanfaatkan kemampuannya tadi untuk mencari rezeki, bahkan menjadi pendapatan utama. Sehingga menurut saya sekali lagi
nggak salah memang memperjualbelikan kemampuan, tapi bener kata Eyang, kalau orang dulu itu hitungannya lebih tepat, lebih lebih pas, lebih manjur daripada orang sekarang. Orang sakti dalam tanda kutip zaman dulu dengan orang sakti zaman sekarang, aku rasa lebih manjuran orang dulu daripada yang sekarang. Ya teman-teman, walaupun ya mungkin di antara 1.000 masih ada banding satu orang yang seperti itu. Nah, ini hal yang disampaikan Eyang ke saya tadi. Jadi bagi saya pribadi secara pandangan mata batin, saya melihat memang ini bukan bukan sesuatu yang biasa, bukan seperti hal yang disampaikan BMKG, tapi memang ada sesuatu yang mungkin hal yang berhubungan dengan siklus yang terjadi di laut itu sendiri. Ada sebuah warning, ada sebuah peringatan. Mas Teh juga melihat ini dari angka-angkanya ya. Mas Teh sudah melihat kapan kejadian viralnya, Mas Teh juga sudah hitung tanggalnya, kemudian tanggal ditemukannya tanggal berapa. Ini sudah Mas Teh rangkum semua. Secara hitungan angkanya, memang juga bukan pertanda baik. Yes, secara garis besar, kalau orang-orang menghubungkan ini karena musibah gempa dan juga tsunami atau gelombang tinggi, jawaban saya ketika saya hitung lewat angka, memang jujur teman-teman, secara mata batin ini bukan pertanda biasa. Ada pesan di balik ini, meskipun saya nggak bilang ini pertanda buruk ya. Saya nggak bilang ini pertanda buruk, tapi benar ketika disampaikan narasi orang dulu yang bilang alam tuh juga memberikan clue kepada kita terkait akan adanya sesuatu. Misalnya, kalau simbahku dulu misalnya datang hewan ini laron segala macam, wah wis mongso iki, oh wis mongso iki. Jadi orang dulu itu punya ilmu titen yang bisa digunakan sebagai media menghitung, kemudian melihat masa depan dalam tanda kutip, oh besok itu mau panas, oh besok itu mau hujan, oh besok mau ini. Nah itulah yang digunakan masyarakat Indonesia di masa dulu, orang Jawa khususnya, untuk memperbaiki siklus mereka mencari rezeki, baik pertanian dan seterusnya. Di mana pada masa lalu masih banyak orang-orang yang menggunakan media itu, ilmu titennya buat ngitung ini. Dan ini aku rasa juga bukan hal-hal mudah yang dilakukan oleh orang-orang di masa lalu untuk menghitung, dan aku percaya bahwa orang-orang Jawa khususnya atau orang-orang di masa lalu tuh lebih waskito daripada sebelumnya. Jadi kita pada dasarnya. Jadi mereka orang-orang sakti dalam tanda kutip suci, bersih yang memang tidak ada tujuan lain selain membantu orang, ya aku rasa memang mungkin lebih tajam lah, pisaunya tuh lebih tajam daripada kita yang sekarang masih terkontaminasi dengan beberapa hal ya kan. Jadi saya juga nggak pernah bilang kalau saya orang baik, jadi ya sama dengan. Jadi kalau saya hitung lewat angkanya teman-teman, sekali lagi saya garis bawahi, secara garis besar, secara metafisik, Eyang juga menyampaikan ini bukan pertanda yang dalam tanda kutip buruk banget, tapi ini merupakan clue yang memang alam sampaikan kepada kita untuk memperingatkan sesuatu. Nah sesuatu tadi itu sebenarnya kalau kita larikan memang adalah ya ujung-ujungnya tetap ke musibah teman-teman. Ada eksploitasi yang dilakukan, ada penggarapan sesuatu yang tidak harusnya digarap, kemudian juga sesuatu yang tidak pada dasarnya bukan hakmu tapi kamu renggut terus, kamu rayuk terus, apa rayuk itu, geruk terus, garuk terus. Jadi yang kamu keruk tadi itu bukan menjadi hakmu, tapi kamu memaksa dengan itu, akhirnya ya wes terjadilah sesuatu yang disampaikan alam, gue tuh nggak bisa lu giniin terus gitu loh. Ya, satu sisi itu. Sisi yang lain adalah ini merupakan wujud kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi meningkatkan keimanan kita sebagai yang muslim. Sebagai kalian yang percaya dengan adanya Tuhan, kalian harus lebih percaya bahwa ini wujud kebesaran Tuhan dengan adanya makhluk ini. Jadi jadikan berkah kepada kita untuk mendapatkan ikan yang tidak perlu langsung ke tengah laut, tapi kita di pinggir aja dapat bahkan dengan tangan kosong. Ya, kebesaran Tuhan. Nah, elemennya kalau kita hitung lewat angka nih, elemen apa aja sebenarnya kalau kita hitung? Yes, 2 hal saja teman-teman. Saya sudah lihat kejadian viralnya, tanggal viralnya, kemudian direkamnya tanggal berapa. Saya sudah coba lihat, kemudian saya cari tahu. Tadi pagi saya dari jam 5 subuh tuh searching itu, saya cari tahu. Ternyata elemen yang paling kuat memang adalah air dan juga tanah, teman-teman. Dan ini bukan berarti saya mengakomodir, bukan berarti saya mengiyakan bahwa orang-orang berprasangka akan adanya musibah tsunami dan juga gempa, tapi memang kalau dihitung lewat angkanya, fenomena ini memberikan pertanda bahwa memang ada fenomena, ada musibah air dan juga tanah yang sedang mengintai kita, dan sepertinya
ini bukan hal yang bisa kita jadikan nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik aja. Itu tetap keyakinan, tetap doa kita kepada Tuhan, tapi tetap waspada itu perlu. Aku percaya bahwa orang baik akan ketemu dengan baik, hal baik juga akan bertemu dengan hal baik. Tapi sekali lagi, ketika ada hal yang berhubungan dengan siklus seperti ini, kalau memang kita jadikan kehati-hatian, menurut aku juga nggak salah kok. Bukan berarti kita takut dengan ini, bukan berarti kita tidak percaya dengan Tuhan, tapi dijadikan sebagian bahan kewaspadaan. Jadi aku juga melihat elemen gempa dan juga elemen air yang cukup melimpah di sini teman-teman. Jadi hati-hati. Elemen air ini juga bisa jadi simbol yang macam-macam ya. Elemen tanah ini bisa jadi kecelakaan, gempa bumi, erupsi gunung. Kalau air ini bisa gelombang tinggi, masuk juga dengan tsunami, atau juga dengan banjir rob atau air yang meluap, baik banjir karena hujan dan juga karena air laut. Itu beberapa hal. Jadi intinya teman-teman, BMKG menyampaikan ini fenomena biasa, tidak ada pertanda apapun, tidak ada analisa apapun, tidak ada bukti secara garis besar uji klinisnya bahwa ini mempengaruhi, tapi secara segi pandang Eyang memang ada, alam sedang memberikan clue kepada kita, alam sedang memberikan peringatan kepada kita. Dan saya tidak bilang bahwa ini pertanda buruk, tapi ini merupakan warning yang sepertinya harus kita waspadai. Detailnya saya tidak bisa menyampaikan secara jauh, tetapi kalau kita hitung lewat angkanya, memang elemen tanah dan juga air merupakan elemen utama yang muncul dan patut kita waspadai. Ya, teman-teman ya. Seperti itu hasil ulasan Mas Tulus. Terima kasih, semoga manfaat. Kalau Mas Teh ada salah-salah, Mas Teh minta maaf. Kalau ulasannya mungkin terkesan Mas Teh itu gurui atau keminter, Mas Teh minta maaf karena nggak ada maksud dan tujuan itu. Mudah-mudahan yang Mas Teh sampaikan ini manfaat buat teman-teman yang nonton, dan teman-teman juga memahami. Intinya berdoanya satu, tubuh kita sehat, rezeki kita lancar, dalam lindungan Allah, dijauhkan dari bala apapun. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Yang nonton video ini semuanya Allah mudahkan, Allah lindungi dari musibah apapun. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin, qabul hajati. Terima kasih teman-teman, semoga manfaat yang masih sampaikan ya. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa teman-teman untuk terus menjadi manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Berkat itu bisa ada pada siapapun, tapi kalian harus jadi berkat satu sama lain. Itu penting. Ya, kemudian jangan lupa juga berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang semoga segera lunas. Yang belum punya pekerjaan semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan, amin. Semoga aja teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul, amin ya Allah. Teman-teman yang saat ini sedang jual aset semoga cepat terjual. Kalian yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi membuka usaha, baru merintis, Mas Teh doakan lancar. Yang dagang semoga laris manis, amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Kalau Mas Tulus ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Untuk yang belum like, di like dulu sebelum pada pindah channel. Kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, support Mas Tulus ya. Like, subscribe, kemudian di komen, nyawer, jangan lupa di tombol terima kasih ya. Oke, terima kasih. Mas Teh pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.